Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Tuhan bila pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan walaupun saat ini masih berada di rumah kita masing-masing, tapi biarlah sukacita dari Allah itu terus menaungi akan hati kita. Mari kita akan mempersiapkan diri kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, agar Tuhan memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang kita semuanya untuk berdiri, mari kita menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah apa yang akan kami lakukan ini di dalam kami menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong setiap hati kami, pikiran kami untuk tertuju di dalam ibadah pada sore hari ini. Supaya kami menerima berkat rohani melalui ibadah pada hari ini. Iman kami semakin diteguhkan, iman kami dikuatkan untuk kami boleh setia kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, seandainya kalau Tuhan bertanya kepada kita, seberapa besar kasih-Mu kepadaku? Apa yang menjadi jawaban kita? Apakah kita menyatakan, Tuhan aku betul-betul mengasihi-Mu. Aku mau memberikan hidupku kepadamu. Tapi ketika ada satu ujian, ketika ada pergumulan, masihkah ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihiku? Ketika aku tidak memberikan apa yang engkau mau. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Ataukah kita berkata, kenapa Tuhan doaku tidak kau jawab?
Kenapa Tuhan pergumulan yang aku hadapi saat ini malah semakin runyam, malah semakin rumit, sulit untuk aku melepaskan. Ibu-ibu yang terkasih, pujian yang sebentar kita akan sama-sama naikkan mengingatkan setiap kita. Biarlah di dalam setiap pergumulan apapun itu, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Pujian ini akan mempersiapkan kita menerima firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, sekali lagi dengan kesungguhan hati, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pada hambanya dipersilahkan. Ibu-ibu sekalian, Shalom. Bersyukur hari ini tanggal 16 April kita masih bersama-sama beribadah dalam persekutuan Komisi Wanita. Kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam suasana Paskah, mari sama-sama sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur. Kami telah memuji Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong hamba dalam menguraikan firman Tuhan,
sehingga setiap kami yang ada di rumah masing-masing boleh mengerti firman Tuhan dan aplikasikan untuk hidup kami kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana jalan yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya, masihkah engkau mengasihiku? Ibu-ibu sekalian, peristiwa kelahiran Yesus dicatat di dalam Injil Matius dan Lukas. Sedangkan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam kehidupan ini Hadapasari, dari zaman dulu hingga saat ini, manusia ada yang lahir, ada yang meninggal. Kecuali dua tokoh di dalam perjanjian lama yang tidak meninggal atau tidak mengalami kematian fisik, yaitu Henokh dan Elia. Henokh dan Elia tidak mengalami kematian fisik, tapi mereka diangkat oleh Tuhan ke surga. Manusia mengalami kematian, menyatakan bahwa manusia hidup di muka bumi ini ada waktunya. Tetapi kematian Yesus berbeda dengan kematian manusia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Setiap Jumat Agung kita merenungkan akan kesengsaraan dan kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Ibu sekalian, Yesus telah mati, namun tidak mati selama-lamanya. Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Malaikat Tuhan berkata kepada para wanita yang mengunjungi kubur Yesus pada hari Minggu, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Yesus bangkit, berarti ia hidup kembali setelah ia mati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat di dalam Alkitab, sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, ketika Yesus memulai pelayanan pada saat itu, ia memilih orang-orang tertentu untuk menjadi murid-muridnya. Ada 12 murid yang dicatat. Dari murid-murid Yesus, ada murid yang sering dikhotbahkan menjelang kematian dan setelah kebangkitan Yesus Kristus. Siapakah mereka? Yaitu Yudas Iskariot, Petrus, dan Thomas. Kita akan berbicara sekilas tentang tokoh ini
Yang pertama tentang Yudas Iskariot. Yudas adalah murid Yesus yang sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah atau seringkali dibicarakan. Dia adalah murid yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ia mengkhianati gurunya demi apa? Demi uang. Ibu-ibu sekalian, cinta akan uang. Bisa orang melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Setelah melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudas menyesal. Mengembalikan uang yang diberikan kepada dia, kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Sekilas membaca bagian ini, sepertinya ini merupakan suatu pertobatan dari Yudas. Apabila kita teliti akan arti dari kata pertobatan, maka sebenarnya Yudas dalam hal ini tidak bertobat. Dia tidak bertobat. Yang dia lakukan hanyalah menyesal dan sadar akan dosanya. Ibu sekalian, akhir hidup Yudas begitu tragis. Ia mati gantung diri, jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Tokoh berikutnya yaitu Petrus. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa. Salah satu murid Yesus bernama Petrus itu tidak melarikan diri, ibu-ibu. Tetapi dia mengikuti gurunya dari jauh. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan sama-sama melihat. Nah, Petrus menyangkal Yesus. Ketika Petrus selesai menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya dan ayam berkokok, Yesus memandang Petrus. Petrus teringat akan perkataan Yesus sebelumnya, lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Ibu-ibu sekalian, peristiwa Petrus menyangkal Yesus dicatat dalam keempat Injil. Alkitab tidak menutupi dan tidak membesarkan manusia. Sesungguhnya setiap manusia bisa mengalami kegagalan. Nah, Petrus menyangkal Yesus menyatakan kegagalan Petrus. Padahal sebelumnya ia menyatakan tidak akan goncang imannya. Walaupun murid-murid yang lain goncang, dia tidak akan goncang. Bahkan terhadap peringatan Yesus pun, Petrus bergeming. Petrus hanya ditanya mengenai hubungan dengan Yesus, ia tidak hanya menyangkal, tetapi bahkan mengutuk dan bersumpah. Penyangkalan terjadi karena Petrus terlalu yakin akan dirinya sendiri, sehingga kehilangan kewaspadaan untuk berdoa. Ibu sekalian, akan tetapi Petrus tidak seperti Yudas Iskariot yang mati bunuh diri. Petrus menyesali kegagalannya dan bertobat, dan Yesus memulihkan dia. Setelah Yesus bangkit, ibu-ibu sekalian, murid-murid mengalami suasana hati yang bercampur aduk. Kita pun, saya percaya, pasti mengalami suasana hati yang bercampur aduk ketika ada terjadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ataupun orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kenal dengan kita. Nah, suasana hati murid-murid pada saat itu bercampur aduk. Mereka kehilangan pengharapan atas apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka sedih, mereka kecewa. Pengharapan mereka akan Mesias secara politis itu sirna ketika melihat Yesus ditangkap, diadili, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus yang telah melakukan berbagai perbuatan ajaib, mujizat ini, mujizat itu, kok seperti tidak berdaya. Ditangkap, diadili, bahkan dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Ibu sekalian, setelah Yesus mati, ia dikuburkan di dalam bukit batu yang digali. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid. Dan ini terjadi berulang-ulang. Nah, murid-murid masih memikirkan kematian Yesus, masih kecewa. Tapi mereka dikejutkan oleh berita-berita bahwa Yesus hidup. Ini membuat mereka bertambah bingung. Berita kebangkitan Yesus pertama-tama disampaikan kepada perempuan-perempuan, dan setelah itu perempuan-perempuan itu menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Ibu sekalian, murid-murid masih berada dalam keadaan takut kepada orang-orang Yahudi. Hal itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 20. Berkumpullah murid-murid di satu tempat
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di tempat mereka kumpul, tidak ada Thomas bersama mereka. Kemana? Alkitab tidak mengatakannya. Murid-murid di dalam keadaan atau perasaan takut, Yesus hadir, ibu-ibu. Menampakkan diri dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saat itu Thomas tidak bersama dengan murid-murid yang lain. Dan pada saat Thomas ada bersama murid-murid yang lain, Yesus menampakkan diri lagi dan mengucapkan kata yang sama, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Jika Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu atau bagi mereka untuk menenangkan hati murid-murid yang takut, yang kecewa dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Yohanes pasal 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Di momen atau waktu itu setelah sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Terus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ibu sekalian, Yesus sampai mengulang 3 kali untuk pertanyaan yang sama. Apa maksud Yesus mengulang 3 kali? Apakah Petrus tidak mendengar dengan baik? Apakah Petrus tidak mendengar dengan jelas? Mari kita mendalaminya dengan melihat ke dalam bahasa asli. Pertanyaan pertama, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di dalam Alkitab bahasa Yunani, kata yang dipakai mengasihi yaitu agapas. Nah, agapas ini dari kata agape. Agape adalah kasih Allah. Kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, kata mengasihi yang dipakai oleh Petrus, yang diucapkan oleh Petrus, bukan kata agape, tetapi kata kasih pilo atau pilea, yaitu kasih persahabatan. Tapi meski demikian, Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan untuk kedua kalinya yang diucapkan, yang ditanyakan oleh Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam teks Yunani, Alkitab bahasa Yunani, kata mengasihi yaitu agapas. Dari kata Yunani agape, yaitu kata agape menunjuk kepada kasih Allah. Kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, kemudian kita melihat dalam bahasa asli, kata mengasihi yang diucapkan oleh Petrus itu bukan kata agape, tetapi kata pilia atau kasih persahabatan. Meski demikian, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Teks Yunani kata yang dipakai tentang mengasihi bukan agapas, tetapi pileis dari kata pilo, yaitu dari kata pilia. Setelah itu sedih
hati Petrus. Karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Di dalam teks Yunani, Petrus mengasihi Yesus, bukan dengan kasih agape, tetapi kasih philia atau kasih seorang sahabat. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ibu-ibu sekalian, Yesus tahu akan segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Simon Petrus kepada Yesus. Manusia tahu karena membaca, melihat, mendengar, belajar maka tahu. Tetapi Tuhan, Yesus itu tahu akan segala sesuatu karena Dia adalah Allah. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat, yaitu kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yesus tahu akan kehidupan mereka. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa tahu bagaimana hati pasangan kita mengasihi kita sungguh-sungguh atau tidak, kita tidak tahu. Atau sebaliknya, pasangan kita pun tidak bisa mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak. Karena manusia terbatas. Manusia tidak mau tahu. Tetapi Yesus adalah Allah. Dia maha tahu. Dia tahu akan setiap kehidupan kita. Setiap detil kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak? Apakah kita mengasihi dia dengan kasih agape atau philia? Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus, ibu-ibu. Di hadapan manusia, kita bisa menyembunyikan segala sesuatu. Tetapi di hadapan Tuhan, tidak. Karena Yesus, Tuhan Yesus tahu akan isi hati kita. Yesus tahu akan setiap kehidupan kita. Pikiran kita benar atau tidak? Pikiran kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Baik atau tidak? Demikian hati kita, Tuhan Yesus tahu. Ibu-ibu sekalian, kebangkitan dan penampakan Yesus menyatakan bahwa dia hidup. Yesus tidak hanya sekedar menampakkan diri kepada murid-murid. Ini loh, aku Yesus, guru kalian, hidup. Tapi Yesus juga mengajar, Yesus juga memulihkan murid-murid yang kecewa, yang sedih, yang kehilangan pengharapan. Murid-murid yang sedih, kehilangan pengharapan dipulihkan oleh Yesus yang telah bangkit. Mereka akhirnya percaya bahwa Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Tapi Yesus bangkit dari kematian sehingga mereka ada pengharapan. Secara khusus firman Tuhan hari ini, Yesus memulihkan akan Simon Petrus dengan pertanyaan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Maksud Tuhan Yesus membimbing dan memulihkan Petrus supaya Petrus dapat menggembalakan domba-domba Kristus. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Petrus pada masa itu dan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pemimpin rohani di dalam gereja Tuhan sepanjang sejarah gereja hingga saat ini, yaitu menggembalakan domba-domba, maksudnya orang-orang percaya atau jemaat Tuhan. Ibu-ibu sekalian, setelah Petrus dipulihkan oleh Yesus, ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Petrus dengan berani, bersemangat memberitakan akan Yesus, memberitakan Injil. Nah, di dalam tradisi gereja, Petrus mati disalib dengan cara terbalik. Ini menyatakan bahwa kasih dari Petrus
terhadap Yesus Tuhannya. Bukan lagi dengan kasih philia, tetapi dengan kasih agape. Luar biasa ibu-ibu. Bagaimana dengan kita sekalian? Masihkah kita mengasihi Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Apakah sudah sekian tahun, belasan tahun, atau baru? Sudah berapa lama? Bukan masalah berapa lama, tapi bagaimana ketika kita percaya kepada Yesus, apakah hati kita sungguh-sungguh tetap mengasihi Dia? Mengasihi Tuhan Yesus adalah hal yang penting. Mengapa? Karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, itulah kasih yang terbesar, karya terbesar, kasih yang tiada bandingnya, kasih yang tiada taranya. Yesus juga mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Masih dalam suasana Paskah, biarlah spirit kita terus berkobar-kobar untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Memberitakan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka tahu dan mengenal Yesus, satu-satunya juru selamat dunia. Ibu sekalian, mari di dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, di dalam kehidupan kita sebagai istri, kita terus tetap melayani akan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, sampai akhir kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua dan kita melakukannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur, kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, kami boleh mengerti, memahami, dan aplikasikan dalam hidup kami masa kini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati Komisi Wanita, berkati pembina, pengurus, dan juga anggota. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Dan tiba saatnya kita juga akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan di Komisi Wanita. Kita akan memberikan persembahan dapat ditransfer di rekening yang ada di layar ibu-ibu sekalian, dan juga bisa diberikan kepada hamba Tuhan pada waktu jam kantor. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Diam kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya, sungguh Dia senanglah. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya, Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Semua kerja
diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Kita akan berdoa untuk persembahan, sekaligus kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan untuk kemajuan pelayanan di Komisi Wanita. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberkati akan setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Dan saat ini Tuhan kami juga menyerahkan bersatu hati berdoa untuk kerohanian akan setiap ibu-ibu anggota Komisi Wanita. Mohon kiranya Engkau menuntun akan setiap mereka di dalam iman pertumbuhan. Biarlah mereka tetap melekat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi atau pergumulan yang saat ini mereka hadapi. Melekat kepada Tuhan sehingga mereka menampakkan buah roh. Dan di dalam pergumulan itu mereka boleh merasakan akan kehadiran Tuhan, merasakan sukacita walaupun harus bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan saat ini kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang mengalami akan kelemahan tubuh. Teringat untuk Ibu Meritan, teringat juga Ibu Lince Wongasari, teringat untuk Ibu Mary Gohari, teringat juga untuk Ibu Ivon Lo. Tuhan kami juga teringat untuk keluarga dari Ibu Frida. Biarlah Engkau menolong akan pergumulan kelemahan tubuh mereka masing-masing. Hadirlah di dalam setiap apa yang mereka harapkan dan rindukan, di mana mereka rindu untuk mengalami akan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan kiranya Engkau berkenan atas setiap mereka. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mendengar akan seruan setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau akan menjawab mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami juga, hamba-Mu juga menyerahkan bagi ibu-ibu yang mungkin hamba-Mu tidak dapat sebut satu persatu yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya Engkau tetap menguatkan mereka supaya di dalam kelemahan mereka, mereka tetap kuat dan berharap kepada Tuhan. Tuhan hamba-Mu juga menyerahkan untuk ibu-ibu di dalam pergumulan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati di dalam pergumulan mengatur akan kehidupan rumah tangga, mengatur anak-anak, mengatur hal-hal yang diperlukan untuk boleh membantu akan keluarga mereka. Mohon Tuhan beri hikmat kepada ibu-ibu dengan hati yang tenang, dengan hati yang memandang kepada Kristus Yesus. Mereka tetap menjadi seorang ibu yang kuat di situasi apapun. Tuhan kami juga, hamba-Mu juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang mungkin sedang bekerja, sedang berusaha. Mohon Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat mereka di dalam mengusahakan pekerjaan mereka, di dalam mereka bekerja. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita di situasi pandemi yang saat ini terjadi di dalam bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan juga untuk setiap badan pengurus Komisi Wanita. Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam menjalankan tugas peran mereka sebagai badan pengurus. Biarlah Tuhan pakai hati mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Kamu juga menyerahkan untuk setiap program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Tuhan mohon Engkau sendiri yang memberkati supaya melaluinya kami boleh melihat akan pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan kami menyerahkan akan setiap badan pengurus dan juga Komisi Wanita ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan mohon
belas kasihan-Mu buat bangsa kami di tengah situasi masa pandemi ini, juga terjadi bencana di daerah NTT dan juga ada gempa baru-baru ini di daerah Malang dan sekitarnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau Allah pemilik alam semesta ini yang mengatur akan setiap musim demi musim hal-hal yang terjadi di dalam bangsa kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang ada di luar kendali-Mu. Engkau akan terus memegang akan bangsa ini dan seluruh dunia ini ya Bapa. Tuhan, tolonglah juga untuk setiap masyarakat Indonesia untuk boleh waspada, untuk boleh berjaga-jaga di dalam situasi yang demikian ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi untuk bangsa kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para pemerintahan, para orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajaran menteri. Tuhan beri hikmat kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat, untuk melayani masyarakat, untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat, untuk boleh memutuskan segala sesuatu dengan hikmat daripada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam kesemuanya itu ada begitu banyak ujian-ujian yang mereka hadapi. Tapi biarlah mereka memiliki hidup yang takut akan Tuhan, yang mana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang semuanya untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.